Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala nabiyil mursalin wa alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Di sini kami akan memberikan ringkasan secara cepat tentang pembahasan yang kemarin. Soalnya kami kira ada beberapa pembahasan yang belum tersampaikan, ya masih gugup lah di awal. Langsung saja di sini yang pertama pengarangnya yaitu siapa? Yaitu Syekh Muhammad bin Ali bin Abdurrahman. Syekh Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Khatib. Nah, beliau itu siapa? Yang pertama adalah beliau adalah anggota mufti Udwi Jami'il Ifta, yaitu anggota mufti yang ada di Tarim. Yang kedua, beliau adalah mudaris bi Ribat, yaitu beliau adalah pengajar yang ada di Ribat. Yang ketiga adalah beliau muhadir bi Qilati Syarif, yaitu apa? Yaitu beliau adalah dosen yang ada di Jami'ah Ahqaf. Berikutnya beliau membuka pembukaannya dengan basmalah dan juga hamdalah yang sudah kita sampaikan cukup. Nah, kemudian juga beliau menyebutkan menyebutkan sekilas tentang Ibnu Hajar dan juga Romli, dan itu juga cukup insya Allah. Nah, kemudian pengertian ya, menyebutkan tentang pengertian secara bahasa dan juga istilah. Secara bahasa puasa itu apa, istilah itu apa, maksudnya secara syariat itu apa. Nah, itu insya Allah sudah cukup. Nah, mungkin sedikit ditanbih di syara'annya. Di syara'an itu biasanya sering kita jumpai adalah pengertian puasa itu adalah imsakun an mufattirat biniyatin mahsusah wa syara'id mahsusah. Nah, intinya ketika dia menahan diri dari segala pembatal puasa dengan niat tertentu dan juga syarat-syarat tertentu, itu disebut dengan puasa. Dan di sini itu beliau menyebutkan tentang syarat-syarat puasa. Nah, dan juga anil mufattirat, nanti kita akan tahu syarat-syarat puasa itu apa, kemudian pembatal puasa itu apa. Jadi apa aja yang harus kita tahan dari sana. Kemudian dalil diwajibkannya puasa itu apa, kapan diwajibkannya puasa itu juga sudah kita sebutkan. Kemudian dulu Nabi itu puasa 29 hari dan juga 29 hari dan juga 30 hari, yangkus dan yakmul. Nah, kemudian apakah ada perbedaan ketika puasa 29 hari atau 30 hari? Itu enggak ada perbedaan, itu sama aja. Cuma yang menjadi pembeda itu apa? Ketika orang yang berpuasa 30 hari itu kan dia masih melakukan beberapa amalan-amalan Ramadan puasa. Dia seperti apa? Seperti dia sholat, taraweh, iktikaf. Nah, itu yang menjadi pembeda pahalanya. Kenapa? Karena orang yang puasa 29 hari itu kan dia nggak melakukan yang ke-30 hari yang dilakukan oleh puasa yang 30 hari. Jadi yang di hari terakhir itu tidak dilakukan oleh yang 29 hari itu, maka itu yang menjadi pembeda. Dan di sini hikmahnya apa? Hikmahnya itu kita tahu bahwasanya Nabi dulu juga pernah puasa lengkap 30 dan juga puasa 29 hari. Itu hikmahnya. Agar supaya kita tenang loh. Oh, jadi nggak ada perbedaan di sana. 29 sampai 30 sama aja. Cuma yang menjadi pembeda tadi, ketika yang 30 hari itu dia ada tambahan hari lebih dan dia di sana itu kan beribadah lebih. Maka ibadahnya itu yang lebih menjadi pahala dia. Nah, kemudian di sini kita loncati tentang wa huwa ma'lumun minatin bidarurah. Nah, ini kita loncati. Nah, puasa itu maklum minatin bidarurah. Maksudnya apa? Yaitu semuanya itu pasti tahu. Itu baik itu orang awam maupun orang alim, itu semuanya tahu, tidak bisa dihindari. Maklum minatin bidarurah, semuanya secara nggak langsung itu tahu semuanya. Apa itu puasa dia tahu. Oh, puasa itu nggak makan. Oh, puasa itu nggak minum dan lain sebagainya. Apa itu sholat? Nah, ada beberapa itu maklum minatin bidarurah. Semuanya itu tahu tanpa harus dijelaskan. Nah, di sini ada namanya jahil ma'dzur. Setelah ini kita akan sebutkan jahil ma'dzur. Yang dimana jahil ma'dzur itu ketika dia nggak tahu itu nggak apa-apa. Nah, kapan disebut dengan jahil ma'dzur? Dan ketika dia nggak tahu nggak apa-apa dan tidak mendapatkan dosa setelah ini. Nah, yang pertama yaitu sebelum jahil ma'dzur di sini maklum minatin bidarurah yakfuru jahiduhu. Nah, siapa saja yang mengingkari tentang puasa ini maka dia menjadi kafir. Kenapa? Karena semua orang itu tahu, bahkan orang biasa, orang awam pun tahu. Maka ketika dia mengingkari ini, ya dia mengingkari, maka dia menjadi kafir. Berikutnya, illa ayyakuna qariba ahdin bil Islam au nasya'a ba'idan anil ulama. Nah, kecuali kalau dia baru saja masuk Islam. Nah, ini ada dua jahil ma'dzur. Yang pertama dia baru masuk Islam, yang kedua ya, nasya'a ba'idan anil ulama. Dia itu tumbuh jauh dari ulama. Mungkin dia berada di tengah-tengah pedalaman, di hutan, nggak ada ulama, nggak ada akses untuk
untuk tahu tentang hukum-hukum, itu jahil ma'dzur, itu dimaafkan. Jadi jahil ma'dzur ketika dia nggak tahu dan nggak melakukan, bahkan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, itu dimaafkan ketika apa? Kapan? Pertama, ketika dia baru masuk Islam, mu'alaf. Yang kedua, ketika dia jauh dari ulama, ketika dia nggak tahu hukum-hukumnya, jauh dari ulama, nggak ada akses ke sana, maka ini dimaafkan, nggak apa-apa. Jadi ketika dia mengingkarinya itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia sendiri nggak tahu. Itu namanya jahil ma'dzur. Ada dua itu. Nah, kemudian kita masuk ke faedah yang kedua ya. Faedah yang pertama kan tentang pengertian puasa. Faedah yang kedua ini yaitu yajibu shaumu Ramadan 'alal umum bi ahadi amrayni. Jadi kita diwajibkan puasa Ramadan itu dengan salah satu hal ini. Kemarin sudah kita sebutkan kan, langsung saja singkat ini ya. Yang pertama dengan kita menyempurnakan 30 Sya'ban. Jadi kalau sudah 30 Sya'ban besoknya jelas puasa. Yang kedua dengan melihatnya hilal. Ketika ya 29 hari kemudian sudah melihat hilal, maka dia besoknya puasa. Nah, ketika melihat hilal itu tidak disyaratkan harus pakai teleskop, enggak. Dengan mata telanjang aja cukup. Berikutnya yaitu, nah kemudian apakah ada cara lain diwajibkannya berpuasa secara menyeluruh, semuanya berpuasa? Ada, yaitu yang berikutnya, wa kahadaini al khabaru al mutawatir, yaitu kabar yang mutawatir. Kabar mutawatir itu ya hampir semuanya nggak mungkin mendustakan, hampir semua itu meyakini bahwasanya itu benar, walaupun itu dari kafir, dari orang kafir. Misal kita 70% orang-orang kafir di tempat kita, kemudian kita 30% kan minoritas. Nah, kemudian orang-orang kafir bilang bahwasanya besok itu udah Ramadan, udah kelihatan tanda-tandanya dan sebagainya, sampai tersebar lah. Dan semuanya meyakini itu. Kalau udah tersebar maka kita diwajibkan puasa di sana. Walaupun itu tidak melengkapi 30 Sya'ban ataupun dia tidak melihat hilal, akan tetapi ada kabar yang mutawatir di sana yang nggak mungkin didustakan kabarnya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke pembahasan berikutnya yaitu wa yahsulu thubutu ru'yatihi. Nah, ketika orang-orang yang melihat hilal itu nggak sembarang orang. Jadi nggak asal orang dia bisa untuk melihat hilal. Jadi ada namanya syurutu syahadah dan ada namanya syurutu riwayah. Nah, nanti beda. Ketika orang meriwayatkan hadis dan lain sebagainya itu ada syarat-syaratnya. Ketika dia menyaksikan persaksian, karena dengan persaksiannya itu akan menimbulkan sebuah hukum, itu ada syarat-syaratnya. Nah, ini beberapa syarat-syarat yang dimana syarat-syarat ini terpenuhi, maka kita terima persaksian dia. Nah, wa yahsulu thubutu ru'yatihi. Maka kita bisa memakai ru'yah dia melihat hilal. Yang pertama bihukmil qadhi biha, yaitu dengan hukum qadhi. Jadi misal ada orang datang, saya melihat hilal, dan qadhi tahu bahwasanya orang ini orang baik dan memenuhi kriteria persaksian yang diterima, maka udah ketika qadhi udah mengetok palu tok, maka sudah subut ru'yahnya, maka kita wajib puasa besoknya. Yang kedua bisyahadati adlin. Nah, ketika persaksian dari orang-orang yang adil ya. Nah, nanti kita akan tahu ada namanya adalah dhahira sama adalah batina. Tadi habis ini kita akan bahas nanti di pembahasan na'am yuktafa bil mastur. Nah, nanti kita bahas di sana. Jadi ada adalah dhahira sama adalah batina. Jadi wa yahsulu thubutu ru'yatihi. Itu yang pertama bihukmil qadhi, dengan keputusan qadhi. Yang kedua bisyahadatin adlin, dengan cara persaksian orang yang adil. Walau ma'idbaqil ghaim, walaupun persaksian tersebut itu disertai dengan ini ya, mendung. Karena kan mungkin nggak semua tempat mendung kan, jadi dia aman. Nah, ghaim di sini apa? Ghaim adalah mendung. La yukhilu ru'yata 'adatan, yaitu apa? Ketika kita tidak bisa melihat secara umum itu kita nggak bisa melihat secara adas, secara kebiasaan kita itu nggak terlihat gitu loh, tapi ada yang bisa melihat, itu nggak apa-apa, diterima ya. Mungkin sekarang ya mungkin dengan bantuan atau apa mungkin ya, tapi itu nggak disyaratkan. Nah, kemudian jadi setelah orang menyaksikan hilal kemudian qadhi memutuskan, maka ditetapkanlah hukum tersebut. Nah, di sini si orang yang menyaksikan hilal tadi itu nggak sembarang langsung aku melihat hilal, enggak. Jadi kita lihat dulu orangnya. Nah, yang kedua, orang ini harus ngomong bila di asyhadu inni ra'aitul hilala. Jadi dengan ngomong asyhadu inni ra'aitul hilala, saya bersaksi bahwasanya saya ini melihat hilal. Nah, kayak gitu caranya. Jadi nggak sembarang langsung aku lihat hilal, enggak. Jadi ada persaksian di sana
Qadhi tahu bahwasanya ini orang-orang udah memenuhi kriteria persaksiannya. Yang kedua dia ngomong bahwasanya asyhadu inni ra'aitu hilal. Saya bersaksi bahwasanya saya ini melihat hilal. Nah, kemudian au annahu halla. Nah, ataupun ya bahwasanya hilal itu udah muncul gitu kan. Wa nahuhuma dan seperti kedua tersebut. Nah, wa illam tataqaddam da'wah, walaupun sebelumnya belum ada dugaan di sana, dugaan dakwaan ataupun gugatan. Kenapa? Karena seringnya persaksian itu diawali dengan ada gugatan terlebih dahulu. Sebagaimana ya banyak kriminal-kriminal lah. Jadi kriminal-kriminal itu kan orang-orang kan menggugat dulu kan. Ini ada orang yang mencuri mobilku. Nah, kemudian ada orang yang bersaksi bahwasanya aku ini nggak mencuri mobilmu loh. Nah, gitu. Jadi seringnya itu kayak gitu. Jadi ada gugatan baru ada persaksian. Nah, ini walaupun nggak ada gugatan sebelumnya, itu boleh ada persaksian. Kenapa? Li'annaha syahadatu hisbatin. Karena ini adalah persaksian hisbah. Ini persaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya syahadatu hisbah. Maka boleh tanpa ada dakwah sebelumnya, tanpa ada dakwaan sebelumnya. Nah, la bilafdzin, maka dia tidak mengatakan dengan lafaz inna ghadan min Ramadan. Sesungguhnya besok ini Ramadan. Enggak, bukan kayak gitu. Au al-lailatu min Ramadan, ataupun malam ini itu malam Ramadan, bukan kayak gitu. Wala budda min qauli sabata indi au hakamtu bi syahadatihi. Dan wajib juga dengan perkataan sabata indi au hakamtu bi syahadatihi, yaitu telah saya putuskan persaksiannya. Wa mithlul qadhi. Jadi yang pertama untuk menerima bahwasanya besok akan Ramadan itu kan dengan persaksian. Nah, persaksian ini nggak semua orang bisa menyaksikan, harus ada kriteria tertentu. Dan itu qadhi sudah tahu. Nah, nanti jadi ada orang datang seretek menyaksikan bahwasanya dengan ngomong asyhadu inni ra'aitul hilala. Dia ngomong kayak gitu. Saya bersaksi bahwasanya saya ini melihat hilal. Nah, kemudian qadhi ngomong gimana? Sabata indi au hakamtu bi syahadati. Ya udah, aku terima persaksianmu. Karena kau ditahu bahwasanya ini orang yang adil dan memenuhi syaratnya. Nah, kayak gitu. Jadi nggak asal-asal saya nyaksikan, oh malam ini malam Ramadan, oh besok Ramadan, bukan kayak gitu. Jadi ada tak caranya. Jadi nggak asal. Makanya kita kan ada sidang isbat itu kan. Jadi ditetapkan gitu kan. Nah, kayak gitu. Kemudian wa mithlul qadhi hukmul muhakkim. Nah, seperti hukum qadhi itu hukumnya muhakkim. Muhakkim itu apa? Muhakkim itu orang yang dijadikan qadhi. Contohnya apa ya? Misal biasanya kita kan ustadz gitu kan. Ustadz, ini tolong hukumi kita ini. Nah, tolong hukumi kita ini. Bahwasanya dia itu nyuruh ustadz kayak gini. Terus dan dengan syarat yang dihukumi itu ridho. Ridhonya dia itu percaya dengan ustadz ini dan dia menerima keputusan dari ustadz ini. Itu syarat muhakim. Jadi maksudnya gimana? Misal ada dua orang nih sengketa gitu kan, sengketa tanah, kemudian ustadz ini harusnya ini bagianku ustadz gitu kan. Ustadznya ngomong, enggak ustadz ini bagianku ustadz. Nah, kemudian ustadznya ngomong, kalau antum pengen menjadikan saya muhakim, maka kalian harus percaya dulu bahwasanya ini adalah keputusan yang benar dan ini yang salah. Jadi antum menerima ini, antum ridho atas keputusanku. Oh ya Ustaz. Nah, kalau dia nggak ridho, maka nggak ada muhakim di sini. Ketika dia ridho, maka ada muhakim di sini. Maka ditentukan, oh ini bagianmu dan ini bagianmu. Nah, ketika udah saling ridho dengan keputusan muhakim, maka dia disebut muhakim. Tapi kalau nggak ridho, nah itu nggak disebut dengan muhakim. Beda dengan qadhi. Kalau qadhi itu keputusan qadhi tak mutlak. Jadi walaupun dia ridho atau nggak ridho itu tetap ini ilzami, ijbari. Dia secara mau nggak mau itu dia harus menerima keputusan qadhi. Tapi kalau muhakim nggak, dia itu harus ridho dulu. Jadi, oh ya Ustaz, saya ridho atas semua keputusanmu, apapun hasilnya. Nah, ketika udah ridho kayak gini namanya muhakim dan dia seperti qadhi hukumnya. Nah, kayak gitu singkatnya. Perbedaan antara qadhi dan juga muhakim. Wa mithlul qadhi hukmul muhakim, lakin binisbah liman radhiya bi hukmihi faqat. Nah, yang muhakim itu apa? Yaitu ketika dia liman radhiya bi hukmihi faqat, ketika dia ridho, legowo dengan keputusan si muhakim ini. Kalau qadhi enggak, dia ridho enggak ridho tetap sabit, tetap jatuh keputusannya. Tapi kalau muhakim enggak, harus ada keridhaan di dalamnya. Wala tajuzu syahadatu liman lam yara bi ru'yatihi. Nah, maka tidak boleh persaksian bagi orang-orang yang tidak melihat hilal itu sendiri. Jadi harus ketika dia mau menyaksikan, mau memberikan persaksian, maka dia harus melihat hilal. Aw bima yufiduha kakaunihi halla. Nah, sebagai atau ya sudah muncul hilal gitu kan. Wa in istafada indahu dzalika
Wa anistafadhu itu sudah walaupun sudah tersebar di sisi mereka, bahwasanya ini udah terlihat hilal, akan tapi dia sendiri nggak melihat, maka nggak boleh. Jadi harus dia sendiri yang melihat. Nah, ketika dia pengen menyaksikan, maka dia telah melihat baru menyaksikan. Bukan baru dari apa namanya hal ini viral ini baru apa namanya berita yang tersebar bahwasanya emang besok Ramadan. Ini tadi malam ini kayak gini. Baru walaupun tersebar hampir semuanya meyakini itu, akan tapi dia sendiri nggak melihat, maka dia nggak boleh menyaksikan hal tersebut. Kenapa? Karena syaratnya dia harus melihat hilal itu. Bal wa in ahbarahu biha adatu tawatur, bahkan walaupun dia dikabarkan dengan kabar yang mutawatir, ya kan, kabar mutawatir tadi kan. Jadi walaupun hampir semuanya meyakini bahwasanya emang udah muncul hilal, tapi berhubung dia nggak melihat hilal, maka dia nggak boleh memberikan persaksian. Jadi yang bisa memberikan persaksian ketika dia sudah melihat hilal. Nah, kemudian wa alima bihi daruratan wa mahallu thubutihi bi'adlin innama huwa fi shaumi wa tawabihi. Nah, kemudian ini sedikit pembeda antara bulan Ramadan dan juga bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena harusnya di bulan-bulan selain Ramadan itu ketika melihat hilal itu harus persaksian 2 orang. Kenapa? Karena hukum itu sabit diputuskan sebuah hukum itu ketika sudah ada persaksian 2 orang. Nah, ketika baru 1 orang itu belum sabitnya sebuah hukum, jadi belum diputuskan sebuah hukum. Nah, di sini mimbatil ikhtiyat, yaitu kita berhati-hatian di dalam ibadah. Takutnya emang sudah datang Ramadan dan kita nggak tahu, ataupun baru 1 orang yang tahu, maka kita berhati-hati, maka kita puasa. Ini mimbabil ikhtiyat. Nah, ini mimbabil ikhtiyat. Nah, ini yukhaliful qiyas ini. Qiyasnya itu syahadat itu harus 2 orang. Nah, ini yukhaliful qiyas, yaitu menyelisih kaidah. Nah, itu nggak apa-apa ketika kapan? Ketika dia di dalam ini ibadah. Ketika dia apa namanya? Wa mahalu thubutihi bi'adlin innama huwa fi shaumi wa tawabihi. Enggak apa-apa apa namanya bulan Ramadan ini diputuskan atas persaksian 1 orang, itu enggak apa-apa. Nah, nanti ketika sudah diputuskan, maka puasa, kemudian tarawih dan iktikaf itu masuk semuanya. Duna nahwi talakin wa ajalin wa ulika bihi. Kecuali tentang talak ataupun ajal yang dikaitkan sebelumnya. Maksudnya apa? Jadi singkatnya kayak gini. Jadi persaksian hukum itu kan harus diberikan 2 orang. Nah, ini boleh 1 orang ketika di dalam ibadah, contohnya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena mimbabil ikhtiyat. Karena kita itu kehati-hatian loh. Takutnya emang udah muncul hilal tapi kita nggak ngelihat semuanya, baru 1 orang toh, itu nggak apa-apa, mimbabil ikhtiyat. Tapi kalau sampai ini mencakup dengan banyak orang, contohnya tolak itu kan antara A dan B, antara suami dan istri. Contoh biasanya kan ada mentaklik. Ketika sudah datang bulan Ramadan, fa'anti tolik, dia ngomong kayak gitu. Maka ketika datang bulan Ramadan, tapi yang menyaksikan baru 1 orang, walaupun dia itu Ramadan dan dia puasa dan sebagainya, tapi tolaknya nggak jatuh. Kenapa? Karena menunggu jatuhnya tolak ini menunggu dengan persaksian 2 orang. Nah, jadi harus ada 2 persaksian di sini. Ini pembahasannya emang agak berat. Nah, jadi singkatnya kayak gitu. Jadi dalam ibadah itu persaksian 1 orang cukup. Karena kita berhati-hati. Tapi sebenarnya persaksian itu harus 2 orang. Kenapa? Karena persaksian itu ditetapkan sebuah hukum. Kayak tolak ini. Ketika dia ngomong Inja Ramadan anti tolik gitu kan. Ketika datang bulan suci Ramadan, maka saya talak. Nah, ketika yang menyaksikan baru 1 orang, maka talaknya belum jatuh. Kenapa? Karena 1 orang ini tidak bisa menetapkan sebuah hukum. Nah, ketika yang menyaksikan 2 orang, maka dia jatuh talaknya. Kenapa? Karena 2 orang itu bisa menjatuhkan sebuah hukum. Ya, ini singkat aja lah. Jadi ya emang agak berat. Ya, terima aja lah. Berikutnya, na'am in ta'allaqa birra'i umila bihi. Nah, ya kecuali kalau emang misal 1 orang ini dia yang melihat. Kemudian dia juga yang ngomong inja Ramadan fa anti tolik, maka yang pertama dia wajib puasa, yang kedua maka talaknya itu jatuh. Kenapa? Karena dia sendiri yang melihatnya, dia sendiri yang menyaksikannya. Nah, gitu. Wa syartuhu ay al-adl. Syarat syahadah itu maka dia harus adil. Sifatul udul fi syahadah.
la abdin wa imra'atin. Nah, persaksian itu nggak boleh dari perempuan maupun budak. Kenapa? Li'annahu min babi syahadah la riwayah. Karena persaksian di sini itu min babi syahadah la riwayah. Karena udul di sini itu di bab syahadah, bukan di bab riwayah. Karena udul di bab riwayah itu boleh perempuan, boleh abad. Makanya banyak kan periwayat-periwayat dari Bunda Aisyah walaupun beliau perempuan, atau dari abad, dari budak-budak walaupun dia budak, itu nggak apa-apa. Ketika dia adlu riwayah, tapi adlu syahadah itu nggak boleh perempuan dan nggak boleh budak. Jadi emang agak mutasyadid di sini, agak keras. Jadi memang persaksian kan tadi memunculkan sebuah hukum. Jadi nggak sembarang orang bisa memberikan persaksian. Naam, yuktafa bil mastur kama sahahahu fil majmu'. Nah, di sini saya sedikit akan menjelaskan. Ada namanya adalah dohiro, sama ada namanya adalah batina. Nah, maksudnya gimana itu? Adalah dohiro, itu dia secara dohirnya, itu dia adil. Contohnya apa? Dia adil maksudnya apa? Dia tidak melakukan sebuah kefasikan. Nah, adil di sini itu dia tidak melakukan sebuah kefasikan. Dia tidak melakukan perbuatan yang besar, perbuatan kabair, dosa-dosa besar, ataupun dia tidak melakukan perbuatan dosa-dosa kecil tapi terus menerus. Nah, itu namanya adalah dohiro. Pokoknya secara overnya dia itu orang baik-baik aja gitu loh. Nah, walaupun batinnya itu masya Allah, mungkin dia sering gibah, mungkin kita nggak tahu aja sebenarnya dia itu busuk gitu kan. Nah, itu namanya. Nah, di sini itu walaupun dia adalah dohiro, dia covernya kelihatan baik, itu cukup nggak apa-apa. Wayuk tafabil mastur, maksudnya mastur di sini mastur fasiknya tuh tertutupi, itu nggak apa-apa. Nah, itu bedanya antara dohiro sama batinah. Ketika adalah dohiro itu dia covernya masya Allah dan batinnya naudzubillah. Nah, ketika adalah batinah itu covernya masya Allah, batinnya juga masya Allah. Nah, gitu. Itu perbedaannya antara dohiro sama batinah. Nah, di sini walaupun dia covernya masya Allah itu tetap diterima, walaupun batinnya dia naudzubillah. Kama sahahahu fil majmu', sebagaimana telah disahihkan di dalam kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Li'annahum samahu fi dzalika kama samahu fil adat ihtiyatan. Kenapa? Karena mereka itu ya memberikan tasamuh, memberikan toleransi di dalam adat, fil adat ihtiyatan. Jadi ini disamakan ya, dikiaskan. Ya udah, nggak apa-apa gitu kan. Ketika kita satu orang aja nggak apa-apa, satu orang nggak apa-apa. Makanya satu orang nggak apa-apa, dan juga dia adalah dohiro pun nggak apa-apa. Ini membabi tasamuh. Kenapa? Ihtiyatan. Ini bentuk kehati-hatian kita agar supaya kita ya tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa man dhahiruhu at-taqwa. Nah, ini apa itu namanya al-mastur adalah dohiro, itu ketika dohiru at-taqwa. Ketika covernya itu dia terlihat baik. Nah, bertakwa gitu kan. Padahal ya dia ada fasik di dalam batinnya. Walam yu'addil indal qadi. Dan qadi itu belum mentadil. Jadi orang ini itu belum dihukumi adil di sisi qadi. Itu nggak apa-apa. Itu namanya adalah dohiro. Nah, ketika adalah batinah itu apa? Jadi qadi udah ngomong bahwa ini orang yang adil, orang yang adil, dan juga di dalamnya di dalamnya bagus, masya Allah. Nah, ini perbedaan antara dohiro sama batinah. Nah, ini berat ya. Yang penting lewat. Soalnya kan kita baca di sini. Wa tuqbalu syahadatu adlaini ala syahadatihi. Nah, ini secara umum kita akan menerima persaksian dua orang ala syahadatihi. Maka ketika sudah ada dua orang yang menyaksikan, wala athara litaradudin yabqa ba'dal hukmi bi syahadatihi. Nah, ketika ada dua orang yang menyaksikan, kemudian qadhi sudah memberikan hukum, ketok palu tak, kemudian yang lain masih ragu. Duh, gimana ini? Masa orang ini yang menyaksikan, tuh benar nggak besok Ramadan gini-gini? Maka ketika keraguan di sana dihilangkan. Kenapa? Karena cukup dengan dua orang memberikan persaksian, maka semuanya wajib berpuasa, walaupun ada beberapa yang masih ragu dengan keputusan ataupun dengan orang yang memberikan persaksian. Tapi kalau qadhi sudah mengetok palu dengan persaksian dua orang, maka semuanya wajib berpuasa. Nah, lil istinadi ila dhannin mu'tamadin. Kenapa? Karena bersandar dengan don itu don yang kuat ya, dengan perkiraan yang kuat. Karena tadi dua orang kan menyaksikan, kemudian dihukumkan diketok polis sama qadhi, ya mau nggak mau kita harus yakin, harus menerima.
Naam in alima qadihan amila bihi batinan la zahiran. Nah, ini asiknya. Jadi, mungkin banyak orang ya, dia kok kayaknya berbuat baik dohirnya, tapi batinnya enggak. Nah, maksudnya gimana ini? Jadi ini nanti di dalam bab fikih banyak nanti ada namanya sarik dhofir dan lain sebagainya. Nah, di sini singkatnya, ketika kita tahu bahwasanya eh, yang menyaksikan ini orangnya itu orang fasik loh. Cuma Qadhi belum tahu bahwasanya orang fasik ataupun jadi nggak banyak tahu bahwasanya dia ini orang fasik. Nggak banyak tahu bahwasanya orang fasik dan dia tahu bahwasanya dia melakukan orang kefasikan, maka dia yang tahu bahwasanya dia sudah melakukan kefasikan, kemudian apa taratupnya? Yaitu taratupnya apa? Ketika dia tahu bahwasanya dia melakukan kefasikan, maka dia boleh nggak berpuasa secara batin. Secara batin gimana? Jadi misal cara sembunyi-sembunyi itu dia nggak puasa nggak apa-apa. Kenapa? Karena persaksiannya itu menurut dia nggak sah karena dia nggak memenuhi syarat. Nah, tapi secara dohir dia wajib puasa. Contohnya apa? Jadi ketika keluar-keluar di sosmed ataupun ketika jalan itu dia nggak boleh dia sambil minum kemudian makan nggak boleh, nggak boleh. Jadi di sini dibolehkan ketika dia emang benar-benar tahu alimah ya 100% bahwasanya dia ini nggak memenuhi syarat syahadat. Oh, kok bisa persaksian ini diterima padahal dia itu orang yang fasik loh, terus melakukan perbuatan yang besar yang maksiat yang besar kok. Nah, kemudian dia tahu dan 100% dia tahu, maka secara dohir maka keputusan Qadhi nggak boleh ditolak kan. Jadi Qadhi memutuskan besok puasa, semuanya puasa. Nah, dia mau nggak puasa nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya satu orang ini dia nggak memenuhi syarat, tapi dia nggak puasanya secara batin, bukan secara dohir. Jadi dia boleh nggak puasa secara sembunyi-sembunyi, tapi secara dohirnya sekarang apa? Maka dia wajib berpuasa. Nah, kayak gitu. Nah, ini pembahasannya berat-berat hari ini, jadi mungkin agak melebar ya. Semoga bisa diterima lah. Barakallahu fikum. Besok kita lanjut ke pembahasan berikutnya.